Assalamualaikum, selamat malam. Okey, jom kita tengok analisis kita untuk lakukan dagangan buy ataupun sell berpandu open close. Thank you yang masih subscribe and thank you yang baru support dekat membership dan thank you yang like. Okey, untuk hari ni saya lambat sikit untuk bagi analisis sebab ada urusan. So dekat sini apa yang terjadi pada market adalah belief setiap trader ataupun setiap open close price menggunakan SNR ke SND ke apa yang terjadi pada market. Situasi yang kita nampak adalah situasi analisis dan market semasa. Bila market semasa tu apa yang terjadi, price buat kejatuhan yang agak kuat dan dia buat kenaikan balik, itu adalah subjektif sebenarnya. Yang pasti kita tahu apa planning kita. Planning kita berpandu pada apa? Bigger time frame atau lower time frame, itu yang paling penting sebenarnya untuk kita tahu di mana zon-zon probability market akan pergi mencari pertukaran angka ataupun mencari support besar di bigger time frame, contoh weekly ataupun monthly. So dekat sini kita kena berhati-hati bila market ada reversal di time frame besar. So salah contoh reversal retest dan reversal retest. So dekat sini kita kena peka. So video ni tak panjang sebab saya lambat sikit bagi analisis. So tak ada masalah, mungkin ada peluang untuk mencari buy ataupun sell. Kita tengok M30 apa yang terjadi pada M30. Kenapa saya keluarkan MO angka ni? Mungkin ada probability yang baru berminat ataupun baru nak belajar. So dekat sini kita kena percaya apa yang terjadi pada market adalah subjektif dan kita kena cari zon-zon probability yang market mungkin akan test yang kita tak dijangka. So salah satu contoh, tiba-tiba market buat kejatuhan yang agak kuat dan dia naik yang agak kuat. So dekat sini penting untuk siapa yang menggunakan marker, saya cerahkan sedikit. Kenapa hold sell keras dan TP dekat angka besar? So salah satu contoh bila setiap orang dia ada kepercayaan dia untuk swing ataupun untuk scalping. So dekat situ bila jadi situasi market akan break di zone yang kita tak jangka ataupun market uh, terus buat kenaikan yang kita tak sangka. Tu probability setiap trader. So kat situlah planning exit tu penting. Okay. Tadi yang wholesale dan TP dan mungkin ada probability untuk sell balik. So salah satu contoh bila menggunakan ilmu angka, situasi bila price cucuk di angka besar ni saya pecahkan sedikit bila berada di angka 444 ataupun 449, ini adalah angka-angka besar untuk trader percaya probability market pertukaran angka ratus ke mencari angka ratus. Disebabkan salah satu contoh macam ni market bila buat kejatuhan, kenapa wholesale keras, ni adalah probability market buat pertukaran angka. So market akan retest balik di angka yang kita nak. So dekat sini bila kepercayaan pada market, ini adalah zon-zon yang kita watching untuk kita tahu macam mana market nak buat keputusan untuk kita memberi kita apa dekat dua angka kecil. Ini untuk scalping, yang ini untuk swing. So dekat sini lah bila kita belajar sesuatu, apa kata kita back test dulu sebelum kita buat satu keputusan yang kita nak. So dekat sini lah apa yang terjadi. Buy dan sell tu semua subjektif sebenarnya. Dan ada planning exit. Bukan kata saya power ke apa, tak. Sebenarnya selalu back test kita akan nampak situasi market akan ada retestment balik sebelum dia nak buat kejatuhan balik. Ini salah satu contoh lah yang saya ambil. So dekat sini apa yang saya target bila market pertukaran angka baru. Kena faham bila market respect bigger time frame, maksudnya market respect zone ratus, maksudnya 10,000 sekarang 44 saya ambil 3 angka belakang. So probability mindset kita kena percaya market akan bagi pip yang agak besar. Salah satu contoh 44 dia akan cari 431. So dekat sini bila situasi 16 atau 11 ni subjektif sebenarnya. Kita kena percaya. Maksudnya market
akan ikut jalan kita. Kalau market tu ikut jalan kita, memang cantik. Kalau market tu tak ikut jalan kita, kita pakai scalping, itu sakit pada kita. So dekat sini lah. Sini adalah zone untuk sell. Saya cakap peribadi lah. Kalau ini saya warnakan warna merah. Sebenarnya market ada potensi untuk kejatuhan lagi. Mencari angka 6. Ini kepercayaan saya. Sebab satu, apa yang terjadi pada shadow ke candlestick ni, yang penting close price tu macam mana. So dekat sini lah, bila kita nampak market ada potensi untuk retestment bigger time frame, so kita kena percaya benda tu. Kita kena ada planning kita untuk sebelum dia break out balik. Kalau price tak pecah ke angka 44, ni ada probability market akan test di 43, 42, 41. So dekat situ kita kena percaya. So dekat sini lah, macam orang hold buy, trader hold buy, sama je orang yang trader hold sell. Dia kepercayaan tu dia kena tahu apa yang market nak bagi kat kita ataupun re-entry. So salah satu tu ini adalah map yang saya target lah. So probability market akan test dekat angka 66. Saya sebut 366, saya tulis lah senang apa mungkin boleh ready lah untuk buy position, ataupun 361. Ni ada probability market kalau dia nak buat continuation, maksudnya market nak buat kenaikan balik. 361. So dekat sini kita kena watching zone ni. Adakah price break atau tak? Kalau price tak break sini, ada probability dia mencari angka ni balik. Simple saja dalam trading ni sebenarnya. Kalau map ni, kalau mau ikut, kalau market tu ikut kita, kita akan win bigger time frame untuk pergerakan market semasa. Kita jumpa next video. Thank you yang like. Tak ramai view tak apa, saya akan kongsi sedikit. Senang hampa boleh faham. Oh, situasi ni apa planning kita? Yes. Tapi kalau market terus pecah kat sini, kita tunggu apa next market. Contoh dia tak ikut kita punya map ni, dia terus buat kenaikan macam ni contoh dia buat macam ni, dia kenaikkan sini. Contoh dia pecah lah angka 1, dia akan bagi ke angka 1, test angka 4. Itu biasa. Dalam tu, sebab tu open close price tu penting, ataupun kita menunggu satu reversal dekat bigger time frame. Kita jumpa next video, tengok masalah contoh yang ni lah. Ni kalau saya peribadi, saya akan fokus pada sell kat sini. Kita jumpa next video. Thank you for support. Ingat satu je, bila ada entry mesti ada SL. Kita jumpa next video.